Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang intensive strategies and market positioning of competing firms in an attractive industry. Sebelumnya, izin perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erika Permata dengan NIM akhir 0083. Yang kedua ada saya sendiri, Renal Rizky dengan NIM akhir 0095. Dan yang ketiga ada Sivana Diva dengan NIM akhir 0114. Introduction. Lingkungan kompetitif suatu industri memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja bisnis dalam industri tersebut. 5 kekuatan Porter menentukan apakah suatu industri menarik atau tidak menarik dari perspektif perusahaan yang bersaing dalam industri itu. Ada banyak sumber strategi yang dapat dikejar organisasi agar berhasil mendapatkan keuntungan dalam posisi pasarnya. Di antara sumber-sumber tersebut adalah memposisikan produk perusahaan agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan sasaran. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat yang berbeda di benak pasar sasaran. Selama bertahun-tahun, penelitian telah dilakukan pada konsep positioning di industri yang berbeda dan pengaturan yang berbeda. Strategi intensif telah menjadi topik yang menarik bagi akademisi, manajer, dan investor. Hubungan langsung antara strategi intensif dan posisi pasar sudah mapan. Strategi intensif itu dipandang sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pengetahuan tentang pasar dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam proses bisnisnya untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Perspektif ini sejalan dengan studi yang telah menunjukkan proses inovasi dan pengembangan produk baru untuk memediasi hubungan antara orientasi pasar dan kinerja. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Konsep industri menarik. 5 kekuatan persaingan Michael Porter dapat digunakan untuk mengkaji dan menganalisis struktur persaingan suatu industri dengan melihat 5 kekuatan persaingan yang mempengaruhi dan membentuk potensi keuntungan. Pada beberapa aspek dari struktur kompetitif industri dan lingkungan ekonomi yang meliputi daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, ancaman pendatang baru, dan ancaman produk pengganti. Idenya adalah untuk melihat masing-masing faktor ini dan menentukan sejauh mana mereka meningkatkan persaingan industri. Jika kekuatannya kuat, maka akan meningkatkan persaingan. Sedangkan jika kekuatannya lemah, maka akan menurunkan persaingan. Industri yang menarik adalah industri yang menawarkan potensi profitabilitas. Jika sebuah perusahaan menggunakan analisis industri 5 kekuatan Porter dan menyimpulkan bahwa persaingan struktur industri sedemikian rupa sehingga ada peluang untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, maka perusahaan tersebut dapat memilih untuk memasuki industri atau pasar tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sivana Diva. Perusahaan yang bersaing. Persaingan mendefinisikan situasi di mana perusahaan yang berbeda dalam suatu industri bersaing dengan yang lain untuk memproduksi barang yang pasokannya terbatas dengan menurunkan harga, meningkatkan kualitas produk, dan terlibat dalam iklan intensif untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Menurut Porter, intensitas persaingan di antara perusahaan pesaing cenderung meningkat sebagai akibat dari jumlah pesaing, permintaan produk industri, potongan harga bersama, pergeseran merek konsumen, dan hambatan keluar yang ketat. Oleh karena itu, persaingan memungkinkan tersedianya metode produksi yang lebih efisien yang menambah nilai produk, mempengaruhi penurunan harga, dan yang lebih penting, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Porter menjelaskan bahwa strategi generik mendefinisikan 3 strategi kompetitif yang dikejar perusahaan untuk menjadi keunggulan kompetitif dan meningkatkan pangsa pasar mereka. Menurunkan harga merupakan upaya untuk menjadi produsen berbiaya rendah sehingga menggunakan strategi menurunkan harga sebagai dasar untuk menurunkan harga pesaing dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Strategi intensif. Intensif terdiri dari semua pendekatan yang ingin diambil perusahaan untuk menarik pembeli.
menahan persaingan, dan meningkatkan pangsa pasar. Dengan kata lain, strategi intensif adalah strategi yang menuntut upaya intensif lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja produk yang ada di pasar. Kami juga dapat mengatakan bahwa ketika sebuah organisasi berjuang untuk meningkatkan posisi kompetitifnya dengan produk saat ini, maka berbagai jenis strategi intensif harus dipertimbangkan. Upaya intensif diperlukan untuk digunakan ketika strategi intensif dilakukan oleh organisasi. Strategi intensif meliputi ada market penetration, market development, dan product development. Pertama, penetrasi pasar. Usaha meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau layanan saat ini, pasar melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Dalam strategi ini, organisasi mencoba untuk meningkatkan pangsa pasarnya melalui upaya pemasaran yang lebih besar untuk produk atau layanannya saat ini. Mereka menegaskan bahwa organisasi tidak meluncurkan produk baru atau tidak memodifikasi produk yang ada. Itu meningkatkan penjualan volume produk yang ada dengan lebih berfokus pada upaya pemasaran di pasar yang ada. Yang kedua, pengembangan pasar. Jenis strategi intensif di mana bisnis organisasi meluncurkan produk yang ada di baru pasar atau wilayah geografis. Ini berarti bahwa organisasi tidak memperkenalkan yang baru atau yang dimodifikasi produk. Bukan produk tetap sama, tapi pasar baru ditambahkan dengan memasuki yang baru wilayahnya geografis. Ini melibatkan penjualan yang sama produk ke pasar baru, yang berarti tidak menarik pengguna baru untuk produk yang sudah ada atau menawarkan produk yang sama dengan penetapan harga yang berbeda untuk kelompok pelanggan yang berbeda. Yang ketiga, pengembangan produk. Pengembangan produk melibatkan mencari peningkatan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk atau layanan saat ini. Dalam strategi ini, organisasi mencoba untuk meningkatkan posisi kompetitifnya dan penjualan melalui perbaikan dan modifikasi di dalam produk yang ada. Biasanya ada porsi besar pengeluaran yang terkait dengan produk strategi pengembangan karena memerlukan penelitian rinci dan kegiatan pengembangan untuk memodifikasi peningkatan produk. Konsep pemosisian pasar. Konsep pemosisian pasar mewakili sumber nilai bagi pelanggan yang dicapai oleh perusahaan relatif terhadap pesaing di pasar. Penentuan posisi pasar menjelaskan bagaimana perusahaan berbeda dari pesaing dalam hal apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya di dalam pasar. Posisi pasar dicapai melalui penyebaran sumber daya penghasil keunggulan kompetitif yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan sasaran. Ada banyak definisi positioning dalam literatur dan pada saat yang sama beberapa istilah telah digunakan seperti positioning, produk positioning, market positioning, dan strategi positioning. Keunggulan posisi didasarkan pada penyediaan nilai pelanggan yang unggul atau pencapaian biaya relatif yang lebih rendah dan pangsa pasar yang dihasilkan dan kerja profitabilitas, keterampilan dan sumber daya mencerminkan pola investasi masa lalu untuk meningkatkan posisi kompetitif. Metodologi rancangan penelitian. Survei cross-seksional sebagai bentuk desain penelitian kuasi eksperimental dapat diadopsi karena elemen populasi tidak berada di bawah kendali penelitian. Desain cross-seksional digunakan untuk pengumpulan data dari elemen populasi pada situasi, lokasi, dan waktu yang berbeda, dan untuk analisis hubungan antar variabel. Yang kedua, ada populasi penelitian, yaitu populasi untuk penelitian ini terdiri dari semua manajer dan supervisor dari 10 perusahaan manufaktur di Port Harcourt. Yang ketiga, ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampling probabilitas yang memastikan bahwa setiap anggota kelompok studi memiliki peluang terpilih. Kinerja probabilitas. Keterampilan dan sumber daya mencerminkan pola investasi masa lalu untuk meningkatkan posisi kompetitif. Pekerjaan awal tentang
penentuan posisi oleh Porter 1980 berfokus pada apa yang kemudian dilihat sebagai pilihan antara kepemimpinan biaya dan diferensiasi sebagai basis alternatif untuk strategi bersaing. Mills dan Snow 1978 mengemukakan bahwa perusahaan dapat diasosiasikan dengan pola strategis sesuai dengan bagaimana mereka menanggapi siklus adaptif, baik pencarian penganalisa dan rektor. Yang terakhir yaitu ada metode pengumpulan data dan sumber. Data dikumpulkan melalui pemberian salinan kuesioner terstruktur yang mewakili sumber utama. Pembahasan temuan. Studi ini mengeksplorasi hubungan antara strategi intensif dan posisi pasar. 1 pertanyaan penelitian diajukan dan 3 hipotesis dirumuskan berdasarkan tujuan utama penelitian. Hipotesis 1, 2, dan 3 mengeksplorasi hubungan antara penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk, dan variabel kriteria yaitu ada posisi pasar. Hasilnya mengarah pada penolakan hipotesis nol dan penerimaan alternatif, sehingga penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk memiliki hubungan yang signifikasi dengan posisi pasar perusahaan pesaing dalam industri yang menarik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan posisi pasar di antara perusahaan manufaktur yang bersaing dalam industri yang menarik. Sifat kompetitif perusahaan dalam industri yang menarik bahwa manajer dan pemangku kepentingan perlu mengalihkan minat mereka pada strategi perusahaan untuk keberlanjutan posisi pasar produk mereka. Oleh karena itu, penerapan intensif diperlukan strategi yang menurut upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja produk yang ada, mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar pada produk yang ada, dan memperluasnya ke wilayah geografis lainnya. Industri yang menarik itu sendiri ditentukan oleh luasnya ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, struktur kompetitif, dan hambatan untuk masuk. Sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.